Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Sekarang Ganis. Nah, kembali kepada bahasan kita ya, yaitu pelajaran bahasa Sunda. Nah, kemarin kan kita membahas kosakata huruf E ya. Huruf E sekarang lanjut ke huruf G karena nggak ada huruf F ya. Kalau di bahasa Sunda itu nggak ada huruf F, makanya orang Sunda itu sangat kesulitan kalau ada kalimat pertamanya dari huruf F ya, huruf F gitu ya. Kalaupun ada itu biasanya dari luar ya, dari bahasa asing gitu ya, tapi kayaknya nggak ada sih dari dulu. Emang nggak ada gitu, nggak ada huruf F ya kalau di bahasa Sunda ya. Masa bilang peyem, enggak kan, peyem gitu ya, peyem. Jadi pokoknya kalau ciri khas orang Sunda mah nggak bisa bilang F gitu ya, nggak bisa bilang Valentine gitu. Jadi Valentin, bilang Valentine juga Valentin gitu ya. Pokoknya medok banget gitu ya P-nya teh ya gitu ya. Pokoknya kelihatan banget gitu ya. Nah itu teman-teman, jangan lupa ya di subscribe biar saya lebih semangat membuat konten-konten untuk selanjutnya. Dan jangan lupa juga ditekan lonceng notifikasinya biar ada pemberitahuan buat video yang terbaru dari saya untuk selanjutnya ya. Jangan lupa juga di like, di share ke teman-teman, di komen, di kolom komentar ya. Barangkali ada masukan buat kemajuan channel saya. Oke, kita mulai ya teman-teman. Yuk, cikidot. Yang pertama gabrug ya, gabrug itu terkam ya. Lalu gado, gado itu dagu ya. Kalau di bahasa Indonesia kan gado itu, kalau gado-gado itu makanan ya, kayak lotek gitu ya, kayak pecel. Kalau di bahasa Sunda seperti pecel, cuman kalau gado-gado itu ada telurnya gitu ya. Kalau di Indonesia, kalau di bahasa Sunda itu nggak ada telur, nggak ada kentang gitu ya. Nah itu. Lalu selanjutnya gaduh, gaduh itu punya ya. Jadi itu bahasa Sunda halus ya. Kalau gaduh itu bahasa Sunda halus, tapi kalau punya bahasa Sunda kasarnya itu boga ya, boga. Lalu gaji, gaji itu bisa upah, bisa lemak, tergantung kalimatnya ya. Jadi gaji itu bisa upah, bisa lemak ya. Lalu selanjutnya galengan, galengan itu pematang sawah ya. Jadi jalan kecil yang di sawah-sawah itu ya, namanya galengan gitu ya. Nah kalau gale, gale itu beli, beli. Gale itu bahasa Sunda halus ya. Jadi bahasa Sunda beli itu, bahasa Sunda halus beli itu ada dua, gale sama meser ya. Kalau bahasa Sunda kasarnya beli itu meli, meli. Jadi B-nya diganti sama M, meli, beli, meli gitu ya. Nah kalau itu bahasa Sunda kasar ya. Kalau bahasa Sunda halus gale sama meser ya. Lalu selanjutnya galing, galing itu ikal ya, buat rambut ya, galing, ikal ya. Galumbira, galumbira itu bergembira ya. Jadi gembira itu gumbira, kalau galumbira bergembira. Lalu galungan, galungan itu gumul atau bergumul atau berkelahi ya. Jadi galungan itu berkelahi atau gumul atau bergumul. Lalu galur, galur itu jalan. Lalu gampang, gampang itu mudah ya. Gampang, gampil itu artinya sama, mudah. Gampang, gampil itu artinya sama ya, mudah. Lalu gampleng, gampleng itu tampar ya. Gancang, gancang itu cepat. Lalu gandeng, gandeng itu berisik ya. Jadi berisik itu gandeng.
Kalau di bahasa Indonesia kan gandeng itu bergandengan ya, gandeng, bergandengan gitu, bergandengan tangan. Tapi kalau di bahasa Sunda, gandeng itu berisik ya. Lalu gantar, gantar itu artinya galah ya. Lalu ganti, ganti itu artinya tukar atau ganti juga ya. Ganti itu artinya tukar atau ganti juga. Itu bahasa kasar ya. Kalau bahasa halusnya gentos ya. Lalu gapura, gapura itu artinya gerbang ya, gerbang. Lalu selanjutnya garing, garing itu kering ya. Lalu garo, garo itu garuk. Garong, garong itu pencuri. Selanjutnya garwa, garwa itu istri ya. Itu bahasa halus ya. Lalu selanjutnya gawe, gawe itu kerja. Gawir, gawir itu jurang ya. Jadi bahasa halusnya istri itu garwa, bahasa kasarnya pamajikan ya, pamajikan. Kalau suami bahasa kasarnya salaki, bahasa halusnya caroge ya. Dan selanjutnya gayor, gayor itu sangga ya, sangga menyangga itu artinya gayor, disangga, digayor gitu ya. Lalu gayot, gayot itu gantung, menggantung ya. Lalu gede, gede itu besar ya, artinya besar. Bahasa Indonesia juga besar ada ya, bisa gede juga ya, sama ya. Lalu gedong, gedong itu artinya gedung. O-nya diganti dengan U gitu ya kalau bahasa Indonesia. Maksudnya U-nya diganti dengan O. Jadi hampir semuanya mirip tapi U-nya diganti dengan O. Jadi gedong ya, gedung itu. Lalu gegel artinya gigit. Geheng artinya hangus ya. Geheng artinya hangus. Lalu geleng, geleng itu gilas ya, lindas. Kageleng, kegilas, kelindes gitu ya. Lalu gelo, gelo itu gila ya. Selanjutnya gelut, gelut itu berkelahi. Gembul, gembul itu lahap ya, lahap gitu. Makanya tuangna meni gembul, makannya lahap banget gitu ya. Gembul pisan, daharna meni gembul pisan itu bahasa kasar ya. Kalau bahasa halusnya tuangna meni gembul pisan, makannya lahap banget gitu ya. Selanjutnya genep, genep itu 6 ya. Oke, itu aja dulu bahasan kita tentang pelajaran bahasa Sunda, membahas kosakata dari huruf G ya. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya ya. Jadi kita akan membahas huruf G bagian 2 ya. Oke, itu aja. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.